Mamsi kasih tahu ya. Vista, Mamsi bukannya ngomongin kamu atau gimana-gimana, enggak loh ya, sama sekali. Paulina menghina almarhum orang tuanya Kak Icat. Wait, Paulina aku belum lihat. Coba mana VT-nya mana? Mana VT-nya? Mana VT-nya sayang? Mana VT-nya? Mana VT-nya? Kok bisa-bisanya dia menghina orang tua? Iya Mamski. Si Paulina yang sudah umur kan? Yang udah ada umur itu yang suaranya seret. Ya sakit hati dong kalau orang tua kita diomongin. Iya, yang udah ada umur itu kan. Hah? Oh ini. Ini. Sekali lagi kok misalkan Vista mungkin ya. Siapa sih telepon terus? Misalkan Vista sok apa namanya, sok kenal, sok dekat sama Kak Icat, Masya Allah. Mohon maaf ya Kak ya. Benar-benar mohon maaf saya ya. Begitupun pula dengan Niki. Sampaikan ya Kak. Kalau misalkan orang ini gue tahu ini masalah udah lama ya Vista, tapi ini terakhir gue dengar lu SKSD gak usah mengatasnamakan emak gue ataupun gue atau siapapun orang terdekat, udah stop. Iya, iya Kak. Iya Kak. Tuhan muak ya. Bye everyone. Iya Kak. Thank you Kak. Kelihatan kan? Yang gila sih. Ya Allah. Sabar. Aku nggak cerita ke kasir enggak. Tidak. Tunggu dulu. Tunggu dulu Kak. Aku ya nggak tahu dari mulutnya Kak Ijat itu dari orang-orang itu juga udah pada ngomong Kak. Nah lantas. Nggak usah muter-muter nyebutnya di situ aja. Itu Icat tahu barang buktinya dari Icat apa? Lu aja ngomong aja lupa. Ini Vista Putri. Orang tukang bohong lupa sama bohongnya sendiri. Barang bukti apa Kak? Ada rekamannya nggak? Gue tau, lu diam dulu Vista ya, lu dengerin aja deh. Lu pengacara. Ini bisa dimulai di ujung-ujung ya. Laki-laki semua, laki-laki ini. Ngomongnya apa? Lima kali presiden, 5 kali yang bentukan orang ini apa maksudnya orang ini itu keberatan kan. Niki mau dia sampai gitu sudah karena anjing kan. Iya dia merasa kasar banget sumpah. Ya aku dosa banget loh sumpah. Alhamdulillah iya kayaknya kami bahas ya di meja makan ya. Emang ada gesek kalau jadi Lanjut. Enggak, paus di meja makan terus. ya terus Kak terus ada gesek Kak. Iya kayaknya ada gesek jadi udah gesek. Orang kami bahas ya di meja makan ya. Emang ada gesek kalau jadi kita tuh kayak ada tim orang ini ngomongnya apa oke loh Kak, tim orang ini arti apa maksudnya orang ini ngomongnya apa orang ini ngomongnya apa, jadi VT-VT-nya tuh disimpan yang nyimpen si Icat. Hah? Yang itu Icat maksudnya? Babi? Itu gila. Ih, gila ya. Gue baru berapa hari syuting di Lido udah ketinggalan berita gue, Allah. Ini Vista, itu suara si Vista ya? Aduh Vista lu kenapa? Ya Allah. Hah? Gini, oke, tentang Vista ya, tentang Vista Putri ya. Alright, jujur ya, Mamski pernah ketemu sekali lagi syuting untuk promo di MNC.
Waktu itu judul sinetronnya Si Kembar. Ceritanya Mamski itu punya anak kembar. Yang main itu si Tara Budiman sama Ari Kriting. Kembar tuh tapi beda gitu loh. Jadi kembar tapi beda, ya kan? Suami gue si ini mantan lakinya Dewi Sandra. Siapa namanya? Yang keriting-keriting tuh, yang penyanyi, bukan penyanyi, iya penyanyi, Koboy yang keriting tuh siapa? Kok gue lupa ya. Itu jadi suami gue. Anak gue ceritanya Tara Budiman. Siapa? Surya, betul, Surya. Nah, terus gue kan tinggal di rumah mewah banget, tajir melintir lah ya. Ternyata ada anak gue itu yang kembarannya satunya lagi tuh Ari Kriting. Nah, Vista perannya sebagai adik gue. Jadi tantenya si kembar gitu. Dan di situ tuh baik anaknya, pada saat syuting ramah, baik, kooperatif, nggak sombong juga. Pokoknya kayak pemain sinetron biasa gimana sih, di lokasi syuting santai banget gitu loh. Tetapi begitu udah kayak nggak syuting terus rajin di TikTok ini loh yang gue ngelihat kok ada yang aneh ya. Itu yang gue ngerasa agak aneh, jujur. Sampai lepas anduk gue, anjir, lihat tuh. Itu aneh tuh ngeliat lu, Fis. Gue bilang nih kelompok apa sih? Gue jadi nggak ngenalin dia lagi. Oke, kita lanjut lagi coba ya. Icat Murka katanya. Ayo. Yang nyebut Vista apa yang disebut sama Icat? Ngarang apa Vista? Bukan ngarang kak. Tunggu kak. Kalau yang masalah itu ya kak. Satu pengen dengar nih tukang bohong ini ngapain tukang gitu nih. Iya, tunggu kak. Dengar aku dulu kak. Ini yang aku tunggu-tunggu dari dari yang kemarin dulu yang masalah ini ya kak. Aku pikir kakak udah tahu. Ini pasti aku udah masuk dengar ya. Gue nggak pernah mengakui juga. Ternyata aku dengar ada nama aku disebut loh, Vista. Itu jelas kamu nyebut nama. Kenapa? Kenapa Vista? Alasan lu apa? Halo kak. Ya sebetulnya alasannya apa? Halo kak. Sinyalnya nggak ini kak. Sinyal itu tuh lagi TikTokan keles, kok jadi sinyal sih? Kecuali lu lagi video callan pakai wekweo. Aduh, muter-muter deh. Ih, rambut gue belum kering, tar dulu guys. Ih, sumpah seru. Bentar ya, gue pasang lagi ini. Belum kering. Bentar. Sumpah ajaib ini Vista lu juga kok jadi aneh semenjak ada di TikTok sini si Vista. Ya ampun, Ria, makasih. Halo kak Ica. Ya udah lanjut aja cerita, apa yang tahu? Iya. Semua dari cara apa? Aku pikir kakak udah ngerti dari awal kak. Ya jadi gini kak, memang suaraku itu, dan aku sudah tahu kak. Gimana ya aku kalau ngomong ya? Bentar. Kamu bingung sendiri. Ya kamu bingung sendiri. Bukan kak. Jadi gini kak. Bukan kak. Aku mau bicara apa adanya. Ini publish soalnya ya kak. Jadi ya harus bagaimana ya aku menjelaskannya publish karena ini dipublish kak, gitu loh kak. Kalau aku berdua dengan kakak direct aku langsung, aku akan nggak usah direct langsung, Vista. Ini tuh permasalahannya pun tersebar di media sosial. Ada nama aku disebut loh dari mulut kamu loh, dengar sendiri makanya kakak. Berarti ada disimpan di chat. Maksudnya gua aja nggak pernah ngurusin urusan orang, Vista. Tunggu. Ini orang parah banget sih Vista. Barang bukti itu kenapa? Barang bukti ada itu dari awalnya dari mana? Ya
Ya lu yang ngomong aja. Lu yang ngomong kok udah gua suruh. Iya kan lu yang ngomong. Alzheimer, makanya kalau bohong jangan kebiasaan. Oh bukan bohong kak, bukan. Hah? Ini yang aku tunggu-tunggu kak. Aku tahu kalau itu akan direkod. Hah? Ya buktinya aja kak, kedua kali kak aku direkod kak, gimana? Gak malu apa kalau udah kedua kali direkor begitu tukang SKSD? Katanya ada kakak, ya aku mohon maaf lah kak, kalau misalkan aku ini sok kenal sok deket sama Kak Icat, sama Niki, ya nggak apa-apa kak, aku tuh nggak apa-apa kak. Aku itu suaraku memang suaraku, tapi duduk masalahnya Kak Icat, kalau dipublish itu jangan kak, direct langsung ke aku yang telepon Kak Icat. Kalau enggak kita ketemu, nggak apa-apa kak. Direct begitu loh kak. Ini masalah ada di media sosial, lu nelfon gua nggak perlu media sosial, beresinnya di media Sosial betul. Lu sebarnya di TikTok, beresinnya dia lewat telepon, ngapain? Nggak ada urusan. Lu klarifikasi ngomong itu ngapain? Barang bukti ada di chat, barang bukti apa? Gua nggak pernah nyimpen apapun, Vista nggak ada. Gua mau ikut urusan orang nggak ada. Gua simpen. Itu kakak, itu ya kak, masya Allah kak. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya diomongin ya. Jadi itu kak, omongan rekaman itu kak adalah kak dipotong-potong ya kak. Itu Kak Icat. Kak Icat yang sabar dulu kalau mencerna kak. Aku bukan muter-muter kak. Memang caraku menjelaskan ke orang seperti ini supaya tahu kak alurnya awalnya tuh kayak apa. Itu Viti itu yang dimaksud adalah Viti yang gosip zaman masih dulu kak. Hah? Itu aku bilang lah, Kak Icat yang ngerti semua tuh. Loh, kalau misalkan aku salah loh kak ya, kalau misalkan aku salah nih kak, ini aku sebenarnya kan aku mau Bisa ngapain lu cara-cara nama gua? Itu doang, ngapain lu sebut-sebut nama gua? Iya kak, iya kak. Ini udah di sini kasusnya Niki kayak apa kayak ngarang lu sebut nama gua, lu pikir aman? Gak aman karena yang malu juga lu Vista sekarang. Ini aneh nih si Vista, sumpah. Vista lu aneh lu ya. Lu ajaib lu. Nyebutlah nama-namanya si Icat tuh, sebut-sebut Vista lu kenapa? Hah? Ini apa lagi nih? Sendiri. Kalau FS sendiri kaitannya apa? Dengan apa? FS. Oh, kaitannya dengan Kak Fitri ya, karena itu lagi berkomal ria di situ, ada Kak Fitri juga, nggak tahu siapa. Jadi gini loh mas, saya itu nggak tahu yang namanya Mister ini tuh, saya tuh nggak tahu. Sumpah demi Allah saya nggak tahu ini tuh, saya nggak tahu. Nah waktu saya klik itu ini, nah di situ ada Kak Fitri, ada semuanya lah, pokoknya apa yang ranahnya sana lah gitu loh. Saya nggak mau menyebutkan itu Kak Fitri atau di mana. Ada kok beberapa rame kok di YouTube ya, apalagi rame banget mas. Oh gua nggak percaya nih. Lu kenapa sih Vista? Tadinya mendukung kita, akhirnya berbelok arah nih. Harusnya Salah, yang banyak yang mendukung sana belok arah ke ya, Niki. ya ada yang sebaliknya juga kan. Sebaliknya juga kan. Masuk kan dulu kan dukung ini, sekarang kan ke Reja Bedi. Sama. Tim1. Nah terus apa yang membuat lu konsisten tetap mendukung kita apa? Begini, tuh ada statement lagi ya. Saya nggak namanya mau sebutin ya. Si yang yang kuning di TikTok siapa mas? Mas tahu nggak? Siapa namanya? Apa? Keranjang kuning. Ya nanti malah dinotis oleh masyarakat ya. Itu katanya si Tessa datang bergerombolan dengan apa namanya, kayaknya dengan grupnya yang zaman dulu tuh mundur wit kayak begitu. Hey Vista Putri. Gue kenal Niki dari masih kecil. Syuting bareng sang kadet sama di sini kita. Dari kita pacaran sama Didi Depot. Dia ngaku-ngaku. Itu sama gue. Dari si Niki apa namanya, nikah dengan
operasi sesar telepon. Sehat ya, iya kak. Gitu. Hah? Dia dapat apapun dia kena kasus, saya selalu telepon. Iya, di dalam aman kak. Jadi ya kami memang dekat ya, saya sama Niki emang dekat dan kami. Gila. Lu udah kejauhan kali ini, Vista. Lu udah kejauhan banget lo. Yang lu maksud keranjang kuning tuh Mamski Emma. Ah? Gilingan padi. Emang gue pernah salah apa sama lu? Icat lalu sebut, gue lalu sindir-sindir pakai keranjang kuning. Ya, kenapa lu? Bye-bye lu ketemu sama gue di lokasi syuting ya. Nggak mungkin, gue nggak jamin lu bisa ada barengan tuh satu frame sama gue kayak kemarin tuh, nggak dengan cara lu yang kayak begini, Vista. Orang banyak yang kecewa sama lu. Asli, si Icat nggak ada salah apa-apanya. Lu iniin, sebut namanya, nyimpen apaan? Datang ke situ. Nih ya, gue kasih tahu ya. Ada saksinya. Co-host gue. Lu samperin gue ya, lu Vista, di restoran. Udah selesai pengadilan, gue lagi kelaparan makan yang ada doktif tuh, yang lu teriak kencang banget. Tiba-tiba lu samperin gue, lu bisikin gue, yuk kak, kita pura-pura ribut yuk. Wallahi, co-host gue sampai kaget dengernya lu ngomong kayak begitu. Dan apa yang gue bilang sama lu? Ngapain gue bilang? Gue gak suka gimmick. Mendingan gue jual keranjang kuning daripada gue pura-pura berantem, ngapain pura-pura sih? Lu ajakin gue ribut tuh ngapain? Gue gak pernah ribut sama orang yang kayak gimana-gimana. Ditambah lagi gimmick pula. La ilaha illallah, astagfirullahalazim. Gak suka gue digimikin berantem, ribut, ngapain? Bantu misalnya datang ke situ yang sopan, yang tenang. Gak perlu kita bikinin sesuatu buat apa? Menarik perhatian wartawan. Gua malah menghindari wartawan. Pada saat gue ditanya gue gak siap. Pada saat gue gak terlalu paham kasusnya, gue masih harus cari beritanya lagi. Gak mau gue ditanya wartawan. Karena apapun yang keluar dari mulut gue bakalan goreng atau bisa merugikan Nikita gitu loh. Pasti apapun yang gue lakukan itu bisa merugikan Nikita. Tapi kalau keranjang kuning di dalamnya ada produknya Nikita herbal, ya, ada oil massage, terus juga ada lip serum. Itu tidak merugikan Nikita sama sekali dengan keranjang kuning gue. Bahkan kalau gue bisa melakukan penjualan sekian ratus piece, Nikita dapat untung, gue dapat sedikit komisi. Yang alhamdulillah banget, gue sangat-sangat bersyukur. Gitu loh. Berapapun komisi yang gue dapat, alhamdulillah gitu dengan keranjang kuning gue itu. Tapi kalau gue disuruh bergimmick, suruh ayo kita ribut, ada saksinya ya. Saksinya co-host gue, sampai kaget dia. Lu tiba-tiba dengan kehebohan lu datang ke gue, ngapain begitu? Lu sekarang sebutin soal keranjang kuning. Ayo, sampai mana mau dibawa tentang keranjang kuning? Itu pekerjaan gue, itu tanggung jawab gue. Di dalam keranjang kuning gue ada barang-barangnya Nikita. Mau apa lu? Kalian semua. Heran gue. Tiba-tiba, ayo kak, kita pura-pura ribut yuk. Astagfirullah, gue bilang. Sejak kapan gue mau digimikin begitu? Ogah gue. Thank you, Jen. Gak ada gue gimmick-gimmick dalam hidup gue. Nah sekarang nih lu Icat lagi lu sebut-sebut. Kenapa lu begitu? Aduh, capek deh. Sumpah guys. Astagfirullahaladzim.
Ini orang-orang semua ini manusia-manusia kayak begini nih, bener-bener ya Allah ya Rob. Makanya kenapa Mamski itu berhati-hati banget di lokasi syuting, lokasi syuting deh tuh, di mana, di manapun lah ya, ya di pengadilan terutama. Karena begitu pertama kali Mamski lihat, loh kok ada dia gitu, ada si Vista ini, tiba-tiba nyamperin kayak begitu, lah kaget lah gue, lo ngapain? Bikin kayak begitu nggak pantas. Itu yang nggak pantas menurut saya ya. Ada yang ribut lagi tuh di tempat acara premier film. Ribut berantem di situ. Itu yang nggak pantas. Lebih baik kalian jualan keranjang kuning. Kalian berdagang yang halal. Pakai bacoknya buat dagang daripada buat ribut. Itu pura-pura lagi, minta untuk pura-pura ribut. Udah memberikan contoh yang nggak baik ke masyarakat, memalukan pula buat yang sedang ada masalah. Itu yang nggak pantas. Ya, di acara film pura-pura ribut keluar. Sekarang kau tanggung jawab ya Vista. Kau udah ngomong-ngomong tentang Icat, apa itu? Dan jujur Li ya, gua udah denger rekaman suara lu, ya. Kaget gue. Ada yang lebih parah daripada itu. Tapi Mamski diam kan? Mamski diam Vista, gue diem. Sekarang mencuat sendiri tuh rekaman, sampai kedengeran Icat. Setelah semuanya udah vonis, udah tinggal perdata nih, Mamski mau pantau perdata. Kalian mau nggak Mamski pantau perdata guys? Yang receh siapa? Yang ngajak gimmick siapa? Yang ada di lokasi syuting RCTI sekarang siapa, gue tanya? Mau Mam? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Guys, kalian mumpung ya, nih Mamski nih ke lokasi syuting bawa ini nih. Tetep ya, menyala keranjang kuning gue. Kulit kalian yang abis dari lari-lari kayak gue coklat